Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman dan berbahagia, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah juga sudah terbentuk khotam. Khotam itu berarti keluarga himpunan alumni Tarbiyatul Mubtadiin. Leuweung Gajah. Itu Leuweung Gajah itu sudah dari tahun berapa berarti Pak Haji kalau santri yang di pesantren Tarbiyatul Mubtadiin ini? Ya, sudah banyak lulusannya mungkin dari tahun 60-an, Tahun 1968-an waktu itu mungkin. Ketika itu masih awal-awal Tarbiyatul Mubtadiin dengan pengasuhnya Bapak Soleh Muhi barangkali masih ada, kemudian juga Bapak Ki Haji Yusuf Soleh sudah mulai di sini, sudah datang ke Berarti Leuweung Gajah. pendiri pertamanya itu Bapak Ki Soleh Muhyi. Kalau Pak Haji. untuk nama Tarbiyatul Mubtadiin Bapak Yusuf Soleh, dari Bapak Ki Yusuf Soleh. Bapak Yusuf Soleh. Awalnya saya tidak tahu itu tajuknya apa namanya atau namanya apa gitu. Saya belum tahu. Tahunya Tarbiyatul Mubtadiin, terus tajuknya Baitul Mubtadiin. Kalau Tarbiyatul Mubtadiin itu madrasah Tarbiyatul Mubtadiin. Kalau tajuknya mah Baitul Mubtadiin. Kalau dulu terkenalnya berarti tajuk Pak Ki Yusuf, Pak Haji. Ya, tajuk Ki Yusuf. Awalnya waktu itu sebelah sana, mungkin waktu zaman sebelum Bapak Yusuf Soleh, Ki Yusuf Soleh, yaitu Bapak Soleh Muhi, bapaknya berarti. Dan memang waktu itu juga sudah banyak santrinya yang dari Bumi Ayu, dari Pak Saleman juga datang. Bahkan hampir waktu itu jadi pondok pesantren benar gitu. Banyak yang mondok dari mana-mana. Dulu waktu masih ada santrinya yang di Bumi Ayu, kemudian Pak Haji Yusuf Soleh masih ada, sering mampir ke sini. Sering mampir ke sini. Kemudian saya juga pernah diajak santrinya sampai ke Bumi Ayu, pernah Bumi Ayu pernah ke sana. Dan mereka kalau mau ke Kasepuhan biasanya mampir dulu ke sini, terus ke sana, jadi gitu. Mampir dulu. 1960 berarti sudah 60 tahunan. Kurang lebih 60 tahunan ya. Kurang lebihnya ya. 60 tahunan. Ya. Kali ke Kiai Soleh Muhyi, Bapak Kiai Soleh Muhyi. Kalau untuk RA-nya sendiri berarti sama, Pak Haji? Kalau RA-nya ya setelah Bapak Ki Yusuf Soleh, RA mah ya setelah. Dan itu tadinya mah RA itu ya ketika belum mendapatkan izin, waktu itu memang tidak ada keharusan pakai izin RA, itu tidak ada, udah langsung saja sudah diikutkan. Tapi ternyata setelah harus izin operasional, maka kemudian dibentuklah harus ada yayasan pendidikan Islam Tarbiyatul Mubtadiin. Nah, disitulah kemudian harus ada yayasan dan harus tadinya tanpa berbadan hukum, boleh seperti itu. Kemudian harus berbadan hukum. Nah, waktu tahun 2016 kalau nggak salah itu 2016 harus yayasan pendidikan Islam Tarbiyatul Mubtadiin, baru ada SK dari Menkumham. Berarti lembaga yang ada di bawah Tarbiyatul Mubtadiin, RA sama DTA berarti, Pak Haji? DTA ya, TPQ masuk ya, DTA, RA, TPQ. Kalau DTA memang di tempatnya di Balai Desa. Di Balai Desa itu kan awalnya mah dari sini, dari Tarbiyatul Mubtadiin di Tajuk. Kemudian waktu itu ada lomba desa dan harus
ada madrasah di desa, akhirnya santri Tarbiyatul Tadin itu digiring ke balai desa untuk ngaji formal, barangkali secara formalnya di DTA Islamiyah namanya waktu itu. DTA Islamiyah. Kemudian kalau RA Tarbiyatul Muqtadiin memang sudah sejak 1992 barangkali aktifnya itu sudah mulai RA-nya. RA. Cuman memang belum sampai ke izin operasional dan seterusnya. Dan waktu itu memang tanpa izin operasional pun tetap kita bisa dapat ijazah. Gitu. Tapi kemudian perubahan aturan akhirnya harus berbadan hukum dan harus ada yayasan di bawah naungan yayasan. Termasuk MDTA juga akhirnya harus ada yayasan. Di Leuweung Gajah nyari-nyari yayasan waktu itu, akhirnya ya udahlah, memang aslinya juga dari sini, awalnya dari sini. Akhirnya kita gabung saja dengan Yayasan Tarbiyatul Muqtadiin. Karena secara cikal bakalnya dari sini juga gitu. Akhirnya jadilah MDTA kalau sekarang Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Kalau Islamiyah namanya. Kalau Tria berarti dulu kecil itu lulus wisuda di TK Kia, terus kemudian di DTA juga, alhamdulillah lulus di madrasah sampai selesai. Nah malamnya yang sama Pak Ki Yusuf ini yang malamnya. Iya. Tapi alhamdulillah masih sempat ketemu dan ngaji sama beliau, sama almarhum Pak Ki Yusuf dulu ya. Setelah maghrib itu biasanya hadap-hadapan, sampai ke barbaris, sampai ke sini, sampai ke belakang. Itu santrinya banyak. Dan kalau belum pindah, kalau masih belum lancar itu pindahnya berapa hari itu harus dengan tes gitu ya. Nah dulu itu sebelum wisuda, kalau TKK ya Mas Haji, itu ingat Tria itu biasanya masuk ruangan tes dulu sama Pak Ki Yusuf di rumah. Itu sebetulnya bagian yang termasuk menegangkan. Dites dulu, yang mau wisuda masuk dulu ke. Sekarang masih ada yang seperti itu, Mas? Nah itu yang sekarang belum bisa dilaksanakan lagi karena begini, anak-anak sekarang itu kan memang usianya yang aktif di TPQ dengan RA itu kelas 1. Kalau di RA-nya kan 4 tahun sampai 6 tahun, 5 tahunan. Kemudian yang TPQ-nya itu usia 6, 7 dan 8. Kelas 1 dan kelas 2 itu yang TPQ. Nah, ketika dicoba ke Pak Haji Ismail juga, anak-anak itu sudah ketakutan duluan. Sehingga itu macet, disuruh sama ustadznya, suruh ini juga enggak mau coba. Terus akhirnya kita belum sampai ke situ lagi, sampai pengetesan pindah jilid itu harus dites dengan Pak Kiainya, itu belum bisa lagi. Ya mudah-mudahan nanti dibiasakan lagi, bisa kembali seperti dulu. Jadi bertahap, tahapannya itu betul-betul kalau lulus naik tuh betul-betul naik betul gitu. Fit sudah bisa melampaui jilid 1, kedua dan berikutnya gitu. Kemudian juga kalau tidak dibiasakan ya memang akhirnya kualitasnya jadi kurang gitu menurut saya. Kendalanya lagi itu adalah anak-anak sekarang itu lebih cepat bosan ngaji. Cepat bosan ngaji itu kalau tidak pindah-pindah justru nggak berangkat-berangkat. Jadi akhirnya itu salah satu juga yang harus bisa diselesaikan, cari solusi supaya anak-anak itu tetap semangat ngajinya dan menerapkan makhrarijul huruf yang tepat. Ini yang sekarang itu agak kesulitan. Beda waktu endek, kemudian itu memang anak tuh benar-benar fokus ngaji tuh, mengeluarkan kho dan makhrajnya lebih jelas. Sekarang kayaknya anak-anak sudah kurang bersemangat untuk menerapkan makhraj. Nah itu barangkali memang kendalanya.
mental paling yang harus dikuatkan itu ya itu sebelum wisuda itu ketemu pakai Yusuf dulu gitu. Itu Iya, mental iya. itu di situ. Ya, itulah mungkin. Ya sekarang kan alhamdulillah sudah terbentuk keluarga himpunan alumni Tarbiyatul Mubtadiin. Ya ada yang dari tahun 60 sampai ke sini gitu ya. Itu banyak harapan dari apa keluarga himpunan ini. Kemarin juga sempat ngobrol dengan divisi pendidikan Pak Uung sama Pak Ari Rosad, kan divisi pendidikan Pak Ari Rosad, Pak Uung. Ya ternyata mereka berdua udah ngobrol, Pak Haji. Mereka berdua udah ngobrol seputar ini apa strategi pendidikan yang sekiranya bisa diterapkan untuk memajukan pesantren Tarbiyatul Mubtadiin. Notabene yang dua orang ini Pak Ari Rosad dan Pak Uung itu kan sudah bisa dikatakan mereka itu bisa memajukan SMK yang sekarang mereka mengabdi di sana di SMK yang seperti itu. Harapannya ya bisa punya kontribusi gitu Pak Haji dari alumni ini. Kira-kira apa namanya barangkali bisa menjembatani komunikasi dengan yayasan barangkali. Ya itu memang salah satu yang yang kami harapkan untuk kemajuan Tarbiyatul Mubtadiin. Barangkali kalau tanpa bantuan dari para alumni yang muda-muda, terutama yang masih bersemangat, yang semangat itu bisa membantu Tarbiyatul Mubtadiin. Yang memang kami juga pernah ngobrol-ngobrol dengan Uung juga, ya ingin meneruskan gitu, jangan sampai berhenti, dan harapannya harus lebih baik, lebih bagus lagi ke depannya. Tapi ya sampai saat ini memang belum sampai pada ketemu jalan yang bisa bekerja sama dengan baik dan bisa memajukan gitu. Mungkin harapannya ya Ande, kemudian Mirwan, teman-teman alumni yang kemarin terbentuk itu, harapannya ingin kami itu untuk bisa memajukan Tarbiyatul Mubtadiin, tidak hanya di TPQ, RA, DTA, MDTA, tapi lebih dari itu inginnya mah. Tapi paling tidak MDTA, kemudian RA dan TPQ itu bisa berjalan bagus lagi gitu. Amin. Ya memang tujuannya itu bukan untuk merubah gitu Pak Haji. Jadi untuk berkontribusi kira-kira strategi apa nanti yang akan dipakai untuk membantu. Jadi kita nanti punya kontribusi. Malah Tria sempat ngobrol sama Ari. Kalau Ari itu apa namanya ada konsep setelah jadi kalau misalkan sekolah di RA Tarbiyatul Mubtadiin itu anak sudah bisa dipastikan baca tulisnya bagus. Tria kasih tambahan Pak Haji, bisa nggak sekolah di RA TPQ TKQ Tarbiyatul Mubtadiin anak sudah bisa main komputer. Iya. Anak sudah bisa mengoperasionalkan komputer gitu. Itu kan lebih IT-nya gitu ya. Iya, lebih IT-nya kemudian IT nantinya ya. IT. Ya, kayaknya itu jadi terobosan, jadi inovasi bagus. Karena kalau lihat di media sosial di Instagram itu anak SD itu sudah ada kelas untuk coding, Mbak Haji. Anak SD, sekelas anak SD sudah diajarkan codingnya. Nah, kalau misalkan kita bisa, ini anak TK, TKQ, TPQ, itu nanti keluar dari Tarbiyatul Mubtadiin sudah paham belajar mengoperasionalkan komputer. Ya minimal Microsoft Word ya Wan ya. minimal bisa nyalain, bisa buka Microsoft Word,
bisa ngetik gitu, udah itu sudah minimal lah gitu. Ya memang kalau RA itu kan masih paling tidak membuka tutup komputer saja dulu ya. Nanti kan arahnya pada mainan ataupun Betul, pada mainan. permainan-permainan yang edukatif gitu ya. Betul, ya. Sehingga anak-anak belajar itu seperti tidak belajar tapi sebetulnya mereka belajar. Gitu kan. Jadi bermain sambil belajar bukan bermain sambil belajar. Belajar sambil bermain. Bermain sambil belajar gitu kan. Kalau belajar sambil bermain berarti main-main. Iya gitu. Itu juga bagus terobosan yang ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Dulu pernah sih anak di RA juga pernah main komputer waktu Laikin, kemudian sama ada yang dari itu Cilduk tuh, anak masih muda masih. Siapa namanya tuh? Itu juga pernah memainkan komputer tapi cuma beberapa kali akhirnya tidak lagi. Nah itu ya, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Ya. Bisa diprogramkan ataupun direncanakan untuk kegiatan-kegiatan di Tarbiyatul Muqtadiin lebih terarah dan lebih maju ke depan, harapannya seperti itu. Dan nanti bisa apa ya, RAIT atau TPK iya, IT. Iya itu. Nah, pengennya sih ini musola juga dikaluhurkeun. Amin. Insya Allah nanti Amin. akan disiapkan ruangan-ruangan mah bisa untuk apa di atas itu. Pengennya mah seperti untuk pondok ya Pak Haji. Ya, naon bae bukan. Ayo pondok mah kurang luas cenah cek. Haji mah ini mah. Tak Ceutin gitu. Diminta sama ke Ceutin. Kayaknya mah kalau sudah jalan mah ya mungkin bisa nanti diusahakan tuh. Ya. Kayaknya penting sekarang kita persiapkan aja nih untuk kader-kader yang lebih baik, yang lebih ya bisa membantu kegiatan di sini. Saya juga sangat mengharapkan dari dulu juga asa teh belum bisa sampai merekrut seperti ini. Mudah-mudahan dengan terbentuknya alumni Tarbiyatul Muqtadiin ya bisa bergerak lebih cepat lagi. Itu harapan kami. Ya karena IT ini sudah jadi kebutuhan ya Pak Haji. Jadi visioner, kemudian pemerintah juga lagi gencer-gencernya. IT gini. Kalau misalkan sejak dini sudah diedukasi untuk IT kan anak-anak insya Allah kedepannya ini. Emang itu dulu waktu Mama Haji Yusuf juga berpesan itu RA yang disebutkan. RA kan tek eta RA jangan sampai berhenti terus. Kemudian ya ada Haji Iing, ada saya gitu. Kade Kak Kuat nyupiran tajuk gitu. Pernah ada omongan seperti itu. Kenapa namanya Tarbiyatul Muqtadiin, Alim Mubtadiin itu kan ibtidah itu orang yang memulai yang pertama. Jadi ingin keluaran Tarbiyatul Muqtadiin itu menjadi orang-orang apa yang mengawali atau jadi tokoh-tokoh. Jadi sebagai tokoh pendidikan, tokoh di masyarakat. Karena harapannya mubtadi itu adalah para tokoh. Jadi harapannya seperti itu. Orang yang mengawali. Memang salah satu ciri khas Lirboyo juga kayaknya Pak Haji kalau mubtadiin itu. Selain itu juga ada Tarbiyatul Mubtadiin karena lulusan dari dari Lirboyo ya. Karena memang itu dari tambahan tarbiyatul, kalau itu mah hidayatul ya. Hidayatul Mubtadiin. Ada yang Mubtadiin ya. Itu barangkali sebagai ya mudah-mudahan nanti Khotam ini bisa ikut berkontribusi positif lah untuk
yayasan, mungkin istilahnya apa ya, hidmah ya Maji ya, Hmm. istilahnya bisa hidmah di pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in. Kan RA, TPQ, TKQ tetap alhamdulillah sudah masih terus berjalan. Yang ngaji malam juga alhamdulillah ada santrinya. Pengembangan kedepannya mungkin dari alumni ini bisa berkontribusi. Ya. Nah, ya nanti juga kan ada itu khatmil Quran atau wisuda santri Sudah juga santri, nanti diharapkan untuk mensukseskan acara wisuda santri Tarbiyatul Mubtadi'in yang insya Allah di bulan Juni melaksanakan. Kalau Marwan nikahnya kapan? Sebelum Juli ya? Juli apa? Berarti masih bisa barangkali bertepatan dengan pas nikahnya Marwan. Iya. Ya, insya Allah. wisuda yang TPQ berarti Maji. Ya, RA TPQ RA, sekalian TPQ. RA. Oh iya. RA TPQ Tarbiyatul Mubtadi'in. Kalau RA mungkin nanti ke wisudanya wisuda formalnya saja. Sudah Jadi formal. belum tidak ke, kalau kita kan ke TPQ itu anak-anak yang sudah hatam Iqra dan siap ngaji Quran gitu kan ya. Kalau yang di RA mungkin karena sudah formalnya 2 tahun selesai wisuda. Tapi ada satu orang di RA juga yang sudah Iqra dan sudah selesai Iqra dan insya Allah nanti ikutkan di hataman. Hatamannya. Iya, terus kemudian ingin juga ditambahkan selain hataman Iqra juga dibekali hafalan juz amma. Insya Allah nanti anak-anak yang hatam Iqra itu juga hafal juz amma yang dari 37 surat di juz amma itu kita usahakan setengahnya paling tidak, ada 17 atau 18 ya, 18 surat yang sudah dihafalkan. Itu mudah-mudahan bisa ya tidak hanya hafal tapi makhrajnya juga bagus tentunya gitu. Paling tidak itu kalau kecil sudah hafal biasanya nempelnya kuat. Ya. Maaf. Ya hafalan-hafalan yang kita sekarang saja kan karena hafalan waktu kecil ya sering banyaknya kan begitu. Kalau sekarang menghafalkan semua lupa sedikit. Tuh barangkali. Wisuda itu berarti apa aja ininya, kegiatannya Maji? Ya, Wisuda santri ini rencananya. rencananya kita awali dengan dari pagi, dari jam 7 itu berisi dengan kegiatan anak-anak dari mulai Mars TPQ, RA, kemudian juga bacaan doa, hafalan doa-doa pendek, doa harian, juga kemudian praktek sholat, baru kemudian di acara prosesi wisuda TPQ dan RA. Setelah itu ditutup sampai kurang lebih duhur, kita selesai doa khatmul Quran dan doa penutup. Kemudian dilanjutkan setelah duhur, ba'da duhur, insya Allah akan iring-iringan cina gitu. Kemarin ya pawai ta'aruf, karena kemarin itu kita rapat dengan orang tua santri. Ya, mereka antusias tetap pengen ada iring-iringan, karena ta'aruf, ada drum band dan lain sebagainya, itu pengen diramaikan lagi. Tadinya sih gambaran saya ya udahlah di sini aja sederhana di depan, kita bikin panggung yang tidak terlalu tinggi, pendek saja, sederhana, terus acara seremonial saja gitu. Tapi ternyata wali santrinya pengen drum band dan lain sebagainya. Waduh, akhirnya ya kita ikuti keinginannya. Kemarin baru sampai itu, belum sampai pembahasan nanti drum bandnya dari mana, kemudian ada apa lagi dan belum sampai ke sana. Ya mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan untuk persiapan wisuda santrinya.
Berarti ada berapa santri yang akan diwisuda Pak Haji? Ada 20 santri untuk yang 20 Iqra santri. ya. Nanti ditambah dengan RA RA-nya sekitar 20 lagi, 20 orang. berarti ada 40 40 kurang lebih dengan RA. Cuman RA nanti belum ini konsepnya belum tahu saya. Baikin nanti seperti apa. Kita mah KPK dulu aja yang ini. Nanti RA yang ikut. Mudah-mudahan bisa. Amin. Ya, itu. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa terlaksana semuanya dan rencana-rencana yang sudah dipersiapkan juga mudah-mudahan bisa berjalan, termasuk dari Khotam juga, dari keluarga himpunan alumni Tarbiyatul Mubtadiin itu kan sudah kemarin rapat kerja, cuman belum rapat kerja lagi nih wajib. Itu kan di raker itu ya alhamdulillah ada beberapa poin yang disiapkan nanti untuk dibahas di raker, kemudian nanti menjadi program kerja mungkin untuk Khotam lah ya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana, bisa berkontribusi positif. Itu saja mungkin ya sekilas tentang pesantren Tarbiyatul Mubtadiin dan Khotam, keluarga himpunan alumni Tarbiyatul Mubtadiin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk umat, untuk warga, dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.